Oke, saya absen dulu ya, yang memang terlihat di sini. Ferdi hadir, Ferdi, Fisti, David, Erlinda, Ilma, ini Memesya, Kavi, kemudian Kania, Maura, Muhammad Rashid, Rehan, Sherin, bisa Sherin, Hadir. Fajra, Wira, Yanuar, Jahara, Boy, Salasa. Nah, kurang lebih baru 19 orang. Tapi tidak apa-apa, kita mulai saja pembelajaran di hari ini. Oke, setelah kita belajar kemarin di semester pertama itu kita belajar tentang sejarah Nabi Muhammad di periode Mekah dan juga periode Madinah. Apa yang bisa kalian pelajari dari periode Mekah dulu? Silakan. Kumaha naon diajar periode Mekah teh? Berapa tahun Nabi Muhammad 10, itu dakwah di Mekah? Berapa tahun? 10, 10, Berapa? 10, 10, 10 apa 13? 10 apa 13? Silakan aktifkan. 13. Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Oke, Nabi dakwah di Makkah itu kurang lebih 13. Nah, Nabi di Makkah ataupun berapa usia Nabi ketika diangkat menjadi Rasul? Berapa 10 tahun. Berapa tahun? 10. 4? 40 tahun. 10 tahun. Nah, itulah periode Mekah. Jadi kurang lebih Nabi itu dakwah secara diam-diam dulu. Lalu kemudian secara terang-terangan. Silakan disiapkan dulu bukunya. Mana bukunya? Bukunya mana? Acungkeun. Kiekeun tah. Bukunya mana? Silakan tunjukkan bukunya. Buku SKI-nya. Nah, ya. Jadi periode Mekah, lalu kemudian Nabi hijrah dari Mekah ke mana? Kamar Gahayu. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Berapa tahun di Madinah? Berapa tahun di Madinah? Silakan diaktifkan saja si suaranya, semuanya aktifkan. Diaktifkan suaranya, aktifkan videonya. Apalagi kalau tidak diaktifkan videonya, dianggap tidak hadir, ya. Jadi diaktifkan suaranya, diaktifkan videonya. Kalau tidak diaktifkan, nanti dianggapnya tidak hadir. Silakan diaktifkan dulu semuanya supaya berjalan dengan baik. Kalau tidak diaktifkan video dan suaranya, nanti dianggap tidak hadir. Oke, kita mulai lagi. Setelah dari Mekah, lalu kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Madinah. Madinah.
Di sana Nabi itu bertemu dengan kaum apa? Di Madinah. Dengan kaum apa? Nabi di Madinah. Buka deui bukuna. Poho deui. Kaum kalau yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu kaum apa? Nabi itu Muhajirin. muhajirin. Nah, kalau yang di Madinah itu kaum apa? Ansor. Kaum Ansor. Nah, itulah Nabi ketika di Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? Berapa tahun Nabi dakwah di Madinah? Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Mana Naira? Naira hadir? Berapa tahun Nabi di Mekah? Di Madinah? Mana Kania? Kania berapa tahun Nabi dakwah di Madinah? Berapa tahun? Berapa tahun Nabi? Kalau tadi di Mekah berapa tahun? 13. 13. Di Madinah? Nah, ulang. Di Madinah seberapa tahun? 23. Hah? Berapa? 23 tahun. Kalau nggak salah. Lihat 23 tahun. Jumlahnya itu 23 tahun. Berarti di Mekah 13 tahun. Kalau di Madinah berapa tahun? 10. Ah, jadi kurang lebih dakwah Nabi itu di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Jadi berapa jumlah dakwah Nabi? 23 tahun. 23. 23 tahun. Usia Nabi ketika menjadi Rasul, usia 40. 40. 40. 20 tilu sabaraha? 63. 63. Nah, di usia itulah Nabi menghembuskan napas terakhirnya juga. Jadi Nabi di usia 40 tahun menjadi Rasul, lalu kemudian ditambah menjadi dakwahnya 23 tahun. Jadi dakwahnya dan usianya Nabi itu menjadi 63 tahun. Dan meninggalnya kurang lebih Nabi di usia 63 tahun. Di mana? Di Madinah Nabi meninggal dunia. Oke, itulah perjalanan dakwah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, sebelum dari Mekah ke Madinah, Nabi membuat sebuah masjid. Masjid apa namanya? Nabawi. Nabawi. Masjid sebelum ke Madinah. Masjid Kuba. Masjid Kuba. Di mana Masjid Kuba teh? Di mana Masjid Kuba? Ya, di Kuba, Masjid Kuba. Jadi Kuba itu terletak di antara Madinah dan juga Makkah. Ke Kuba. Jadi sebelum ke Madinah, Nabi menyimpang ataupun aya heula di kota Kuba, di desa Kuba. Baru kemudian Nabi membuat masjid di sana. Nah, itulah dari semester ganjil, semester pertama. Untuk semester kedua ataupun semester genap, kita akan membahas kurang lebih sama 2 bab. Bab 3 dan juga bab 4. Bab 3 apa? Bab 3 naon? Bab 3 membahas apa? Sejarah Nabi Muhammad. Bab 3 aja, bab 3. Oh, sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sejarah perkembangan Islam pada masa
Islam pada Khulafaur masa Khulafaur Rasyidin. Rasyidin. Eta bab sabriji. Bab 3. Bab 3. Di bab 4 kita membahas apa? perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah. Perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah. Nah, di bab 3 kita akan membahas sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Nah, baca di halaman 39. Coba buka. 39. Khulafaur Rasyidin artinya Hendaklah kalian Khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah dari khulafah ataupun khalifah, pemimpin agama yang meneruskan siapa? Yang meneruskan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khulafah, jadi khalifah itu pemimpin, adin itu agama, pemimpin agama. Tentunya yang menggantikan Nabi Muhammad ataupun Nabi setelah meninggal dunia. Ada siapa saja yang anak-anak ataupun yang kalian ketahui khalifah Khulafaur Rasyidin? Yang pertama Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Yang ketiga Utsman bin Affan, Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Ali bin Thalib. Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah keempat khalifah ataupun yang termasuk ke Khulafaur Rasyidin, pemimpin agama yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kita akan pelajari di bab ketiga. Kita akan belajar siapa itu Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan belajar siapa itu Umar bin Khattab. Kita akan belajar siapa itu Utsman bin Affan. Dan kita juga akan belajar siapa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, selintas saja. Khalifah pertama adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah, atau sering kita ketahui adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini salah satu sahabat Nabi yang soleh, bahkan sangat soleh. Dulu ketika Nabi itu sedang kajian, sedang kumpul di masjid, Nabi bertanya kepada seluruh sahabat yang ada di sana, siapa yang suka sedekah? Ana ya Rasulullah. Siapa yang suka infak? Ana ya Rasulullah. Siapa yang suka berbuat baik? Ana ya Rasulullah. Nah, itu yang mengacukan tangan itu semuanya Abu Bakar. Maka kata Rasul, Abu Bakar, silahkan kamu pilih ke pintu mana saja kamu bisa masuk surga. Saking solehnya. Ditawisan Abu Bakar mah. Ditawarkan Abu Bakar itu mau surga yang mana. Nah, mudah-mudahan kita pun seperti itu. Siapa yang suka infak? Jahra, Pak. Siapa yang suka berbuat baik? Maura, Pak. Siapa yang suka mencuci baju? Naila, Pak. Siapa yang suka sapu-sapu? Serin, Pak. Siapa yang suka rajin sekolah belajar? Widya, Pak, dan seterusnya. Nah, itu yang nanti oleh Allah dihitung. Oh, ini dia akan masuk surga. Oh, ini dia. Nah, itulah salah satu khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar. Yang kedua itu adalah khalifah siapa? Yang kedua? Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, Umar
ini salah satu sahabat Nabi yang sangat keras, pemberani, tangguh. Bahkan Umar pernah berkata ketika masuk Islam. Kan Umar asalnya kafir Quraisy, lalu kemudian masuk Islam. Ketika zaman Nabi dakwah secara terang-terangan. Kata Umar, sambil memegang pedangnya, you know pedang? Tahu kan kalian pedang? Pedang yang cukup panjang itu samurai, lain Shikenji samurai, ya. Lain Ninja Hattori, lain samurai yang panjang. Umar di depan kafir Quraisy, siapa saja yang ingin menjadi janda ataupun siapa saja yang ingin saya tebas lehernya, maka jangan sekali-kali Anda semua mengganggu Nabi Muhammad. Itu kata Umar. Jadi kata Umar, siapa saja yang mengganggu sedikit pun Nabi Muhammad, saya akan tebas lehernya oleh pedang ini. Saking pemberaninya. Malahan, jangankan manusia, setan pun ketika Umar itu berjalan, nyaringkir. Sarieun setan iku Umar. Ari urang nyaramperkeun ya setan. Kalau Umar itu saking solehnya, saking beraninya, setan pun takut ketika Umar berjalan. Jadi kalau Umar berjalan, kalau ada setan, ya setannya langsung minggir semua. Apalagi manusia. Nah itu khalifah yang kedua, khalifah yang sangat pemberani. Kita akan bahas nanti. Yang ketiga itu khalifah, siapa yang ketiga? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Nah ini Affan. di antara khalifah yang lain, Utsman bin Affan ini adalah salah satu khalifah yang lembut hatinya, mudah menangis, yang sangat bahkan tua di antara khalifah yang lain. Umar ini selain lembut hatinya, Utsman ini selain lembut hatinya juga saudagar kaya, memiliki pasar yang sangat luar biasa, banyak. Kalau di kita kan ada pasar Sayati, ada pasar Caringin, pasar BTN. Nah itu semuanya Umar miliki. Bahkan disebut salah satu khalifah yang kaya di antara yang lain. Itu Utsman bin Affan. Khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nah selain ke Ali, dalam proses pembukuan Al-Quran itu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi pas zaman Abu Bakar itu ada pembicaraan bahwa Al-Quran itu harus kita bukukan, tapi dilaksanakannya pada zaman Utsman bin Affan. Kenapa? Karena zaman dulu Al-Quran itu masih berceceran. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit unta, ada yang di batu dan seterusnya. Nah, zaman Utsman bin Affan semuanya dikumpulkan supaya tidak bercampur dengan hadis, supaya tidak bercampur dengan yang lain. Nah, itulah zaman Utsman bin Affan. Lalu kemudian di keempat di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman Ali bin Abi Thalib itu adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki otak yang cerdas. Pintar Ali bin Abi Thalib. Saking pintarnya Ali bin Abi Thalib ketika Nabi ajarkan salah satu ayat ataupun salah satu dalil, Ali itu langsung hafal. Langsung bisa mencernanya. Saking cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Dan salah satu khalifah yang muda,
Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali menjadi panglima perang pada usia kurang lebih 17 tahun. Bahkan menjadi panglima ataupun khalifah pun dalam usia yang relatif muda, tidak begitu tua. Karena Ali itu memang dulunya itu salah satu dari golongan anak yang masuk Islam. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas di semester ganjil. Ali itu salah satu orang yang masuk Islam pertama dari kalangan remaja ataupun anak-anak. Itu di bab 3 kita akan belajar itu. Kita akan mempelajari itu. Bagaimana Khalifah Abu Bakar, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Utsman bin Affan, lalu kemudian bagaimana Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian setelah itu kita bisa mengambil pelajaran dari setiap khalifah. Itu di bab ketiga. Di bab keempat kita akan membahas perkembangan Islam pada masa dinasti apa? Dinasti apa? Dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini adalah keturunan dari Utsman bin Affan ataupun khalifah yang ketiga. Jadi banyak sekali para tokoh Umayyah, para dinasti Umayyah itu yang memiliki keturunan langsung dengan Utsman bin Affan. Nah, kenapa? Karena kita tahu Umayyah itu banyak sekali tokoh-tokoh dari Umayyah yang juga dengan Nabi, yang juga keturunan dari Utsman bin Affan. Nah, kita akan bahas itu di Bani Umayyah. Kita akan membahas sejarah berdirinya, lalu kemudian perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah, lalu kemudian perkembangan ilmu agamanya, tokoh muslimnya siapa saja. Baru terakhir kita akan membahas tentang ibrah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini nanti kita akan belajar supaya nanti nyambung di kelas 8. Kita akan membahas dinasti-dinasti yang lain. Jadi setelah kita belajar kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kita juga akan membahas tentang dinasti-dinasti pelanjut dari Khulafaur Rasyidin. Oke, sekali lagi yang masih belum diaktifkan suara dan juga videonya silakan aktifkan dulu supaya lebih berjalan dengan baik dan saya anggap hadir ya. Oke, silakan. Nah, seperti biasa setelah kita belajar, setelah kita pendahuluan bab 3 dan bab 4, itu ada yang disebut pendalaman materi supaya Anda lebih mendalami materinya. Untuk mendalami materinya, Anda cukup menuliskan saja apa yang dibahas di bab ketiga dan juga bab keempat. Poin-poinnya saja. Silakan buka buku catatannya. Silakan buka buku catatan.
Itu catatan SK-nya. Sudah? Sudah dibuka? Oke, silakan tulis apa yang saya sampaikan. Judulnya itu pendahuluan BMSKI ataupun pendahuluan kegiatan belajar mengajar sekali lagi tulis judulnya pendahuluan kegiatan belajar mengajar SKI semester genap. SKI semester genap. Sudah? Selanjutnya di bawah tulis tuh bab 3 apa judulnya, tulis A sampai G. Terus bab 4 apa judulnya, tulis A sampai F. Poin-poinnya saja. Misalkan bab 3 sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Di bawahnya A pengertian Khulafaur Rasyidin, B prestasi Khalifah Abu Bakar Rasyidin, C, D dan seterusnya. Silakan tulis. Sudah?
Oke, saya sambil absen ya. Sudah? Sudah belum? Pak. Yes? Kenapa? Sudah? Belum. Pak, Pelan. Kenapa? kalau misalnya bab 3 dari A sampai E juga. Sampai akhir. Sampai G berarti kalau bab 3 sampai meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin.
Sudah? Oke, jika sudah, itu silahkan difoto, ya, difoto. Lalu kemudian di mana Pak dikumpulkan anak? Ya seperti biasa, itu coba Anda cek dulu Google Classroom-nya. Jadi silahkan masuk dulu ke Google Classroom bagi yang belum masuk. Kalau sudah masuk, ada tugasnya seperti ini. Anda tinggal seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom. Ya. Jadi di Google Classroom setelah Anda tulis hari ini, kemudian difoto, lalu kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Jadi bagi anak-anak ataupun kalian yang belum masuk ke Google Classroom, silakan untuk masuk dulu ke Google Classroom. Setelah masuk, di sana sudah ada tugasnya. Sama seperti yang telah saya sampaikan barusan, Anda tinggal mengumpulkan saja buku ataupun catatan yang telah Anda barusan catat dengan foto. Difoto, kemudian dikumpulkan. Kalau suka ada yang mengumpulkan di WA. Nah, kalau di WA itu memang takutnya tidak tersave, tidak terlihat oleh saya, apalagi takutnya penuh memorinya. Jadi diusahakan dikumpulkannya di Google Classroom. Jadi silahkan masuk dulu. Baik, terakhir Pak, kalau sudah, misalkan sudah Zoom meeting ataupun hari ini misalkan bisa langsung dikumpulkan, silakan dikumpulkan. Jadi difoto dulu, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Paham? Paham semuanya? Paham, Pak. Oke, sebelum ke yang lain saya akan absen dulu karena ini memang tidak ada kelasnya. Jadi kalian diusahakan nanti di kesempatan yang lain menggunakan nama kelasnya di belakang. Di salsabila ayat 7D. Oke, saya akan absen dulu kelas 7A. Ada kelas 7A di sini? Ada? Ada tidak? 7A ada tidak? Nggak ada, Pak. Ini kayaknya cuma 7C sama 7D doang. 7B ada tidak? Tujuh B ada 7B. Pak 7A sama 7B mah beda jadwal. Oh iya, berarti sekarang mah
C sama D ya? 7C sama 7D. Ya. Sekarang C. 7C hadir. Saya absen ya. Arfa ada tidak Arfa? Jadi kalau yang saya panggil lalu kemudian bilang hadir dan mengacukan tangan, itu baru saya akan absen. Kalau tidak ya. Makanya dibuka videonya, dibuka juga suaranya supaya saya absen nanti kedengaran. Kalau tidak ya lewat. Oke, saya siap-siap saya akan absen. Arfa hadir tidak? Tidak ada. Ataulah hari? Tidak ada. Brian Lintang? Tidak ada. Roy? Hadir Roy? Tidak ada. Eviva? Hadir Eviva? Tidak ada. Erlinda? Hadir. Erlinda hadir? Hadir, Pak. Erlinda hadir. Hadir. Mana Erlinda teh mana? Itu mana? Terus Faza? Hadir. Firsti? Hadir. Ilma? Hadir. Ilma? Hadir. Hania Salsabila? Hadir. Hania? Hadir, Pak. Keisha Felicia? Ya. Keiza Revanza? Tidak ada. Maura ya teh. Maura tak ya. Meisha. Ada Meisha. Muhammad Ramzi. Saya Muhammad Rizky Akbar. Saya Mulyadi Prasetyo. Irte tidak ada. Salwa Salwa. Saya Serin. Hadir. Siti Resa Rodatul. Saya Topan. Saya Fajra. Hadir, Pak. Hadir. Widya. Wira. Hadir, Pak. Oke, kelas C saya ulang, yang hadir itu ada
Erlinda, Faza, Firsti, kemudian Ilma, Kafi, Serin, Fajra, Widya, dan juga Wira. Kelas Bapak aku hadir, Siti Raiska. saha? Siti Raiska, kelas 7C. Siti Raiska. Kamana wae ece? Ibu, tadi Bapak aku bilang, cuma nggak kedengaran, beneran. Udah ya? 7C. Bapak aku juga hadir, Kania. Mana kan? juga, Pak. Tania atau kemana Nia? Terus Dia mana aku udah ngomong, Pak. mana Sade? Maura, Pak. Maura. Terus? Udah ya? Kelas 7D. Saya absen. Alif Muhammad hadir? Tidak. Oh, ayah tuh Arif Alif Muhammad Kamil. Alif Rash Muhammad Kamil. Ya. Hari ini Muhammad Rashid Kamil. Sama itu tuh. Beda kan? Anggraita. Beda Pak, beda. Anggraita. Mana hadir tuh? Tuh. Ya. Azahra Hadir, Pak. hadir. Boy Hadir, Pak. hadir. Kemana wae Boy? David Hadir, Pak. David Ihwanizan hadir. Hadir. Ervareta tidak hadir. Ferdiansyah Hadir. Iya. Kaila Hadir. Keanu Hadir. Muhammad Fahreza Hadir Pak. Hadir. Yahab Muhammad Fasya tidak. Muhammad Nadif Hadir Pak. Nadif Hadir. Muhammad Rashid Kamil Nafil ada Nafil tidak ada. Naila Ramadhani Hadir. Ayah Naila Hadir. Rashiko Hadir, Pak. Rehan mana Rehan? Laraskan lah atau Rehan ya tanah suara suarana akang atuh eta. Klik dulu baru bilang hadir. Gorowokan. Rendra tidak hadir. Salman Hadir. Salsa Bila Hadir. Michela Hadir. kamu kayak orang barat ya. Michela Putri Michael Michelle Sabit Rafaliansyah
Rafaliyash. Sabit. Hadir tuh. Wira. Mana Wira? Wira. Mana Wira? Yanuar. Yanuar hadir. Jahra. Jahra. Sekali lagi. Yang tidak hadir di kelas 7D adalah Alif, Muhammad Kamil, Anggraita, terus saya. mana Saha? Oh iya. Aya Alif, Anggraita, aya Ervareta, Muhammad Fasya. Nah, Aku hadir, Pak. mana Pak, aku hadir, Pak. Pasya. Muhammad Fasya hadir. Ya. Hadir. Muhammad Fasya. Nafil. Kayaknya Nafil. Rendra tidak ada. Sabit juga tidak ada. Yaskia, ayat Yaskia. Tidak ada juga. Oke. Sebentar ya. Sia-sia dong. Sudah ya semua. Saya absen. Alif, Ajahra, Boy, David, kemudian Fediansyah, Kaila, Keanu, Muhammad Fahreja, Muhammad Fasya, Nadib, Rashid, Naila, Rashiko, Rehan, Salman, Salsabila, Wira, Januar, Jahra. Itulah kelas 7B. Tadi kelas 7C yang hadir Erlinda, Faja, Firsti, Ilma, Kania, Keisha, Maura, Sherin, Siti Resa, Fajra, dan juga Widya Wira. Itulah kelas 7C. Oke, karena memang waktunya hampir habis, jadi silahkan untuk dikumpulkan apa yang telah Anda tulis barusan di Google Classroom. Jadi dicek Google Classroom-nya. Bagi yang ada orang-orang yang masih masuk ataupun baru masuk, silahkan ditanyakan apa yang harus ditulis kepada teman-teman. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Oke, jika tidak ada pertanyaan. Yes. Yanuaros, mana? Ada batas pengumpulkan ya? Batasnya seperti biasa, 1 hari. Jadi kalau besok ya sudah dianggap tidak hadir saja. Ya. Jadi silakan apa yang telah ditulis barusan di foto lalu kemudian dimasukkan ataupun dikumpulkan di Google Classroom. Paham semuanya? Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Cukup? Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kendala teknis. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan hari ini itu bisa bermanfaat, bisa lebih memberikan pencerahan untuk Anda semua. Stay safe, tetap sehat semuanya, jaga kesehatan, jangan lupa makan dan juga jangan lupa mandi ya. Tidak lupa juga menjaga kebersihan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.